Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Logarini Giani dari kelas 6B D4 MPK, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi etika bisnis mengenai etika bisnis di bidang konstruksi. Kurangnya perhatian terhadap etika bisnis di Indonesia, khususnya oleh penyedia jasa konstruksi, secara tidak langsung mendorong berkembangnya pelanggaran-pelanggaran terhadap etika dan profesionalisme dalam konstruksi. Dengan demikian, sangatlah penting bagi para penyedia konstruksi untuk memahami pentingnya etika bisnis konstruksi. Nah, lalu bagaimana dan seperti apa sih sebenarnya etika bisnis konstruksi ini diterapkan? Yuk kita simak dalam video kali ini. Menurut Bertens, etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan. Sedangkan menurut Yosepsus, etika bisnis adalah etika terapan di mana wilayah penerapan prinsip moral berada di wilayah tindakan manusia di dalam bisnis ekonomi dan memiliki sasaran yang berupa moral pembisnis itu sendiri. Secara umum, pengertian etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup beberapa aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Nah, lalu apa sih pentingnya etika bisnis? Etika bisnis memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil, serta menjauhkan diri dari bisnis yang curang dan merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis memiliki tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Etika bisnis dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Serta etika bisnis dimaksudkan untuk menjauhkan suatu perusahaan atau pelaku bisnis dari citra yang tidak baik karena biasanya perusahaan atau pembisnis tidak memiliki etika bisnis yang bisa merugikan orang lain. Etika bisnis konstruksi. Profesionalisme dalam bisnis konstruksi sangat menentukan keberhasilan dalam dunia konstruksi karena menyangkut banyak hal di dalamnya. Selain skill dan kemampuan, yang paling terpenting adalah etika. Penerapan etika yang baik adalah salah satu kunci untuk meraih yang namanya kesuksesan dalam bisnis konstruksi. Perusahaan konstruksi yang rusak namanya karena tidak menggunakan etika dalam melakukan pekerjaannya akan memiliki image yang buruk di hadapan rekan lainnya. Karena itu diperlukan hubungan yang langgeng bukan hanya untuk memenangkan tender sesaat saja, tapi juga untuk jangka panjang. Nah, biasanya jika suatu perusahaan memiliki image yang baik, maka yang akan menerima pujian adalah leader dari perusahaan tersebut. Lalu ada beberapa prinsip dalam etika bisnis yang perlu diperhatikan oleh para pelaku bisnis, dan berikut di antaranya. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Namun, masing-masing perusahaan dapat mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalankannya, karena masing-masing perusahaan pasti memiliki kondisi dan strategi yang berbeda-beda dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang sangat dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Prinsip ini harus diterapkan dalam segala kegiatan bisnis, misalnya saat melaksanakan kontrak terhadap pihak ketiga maupun karyawan, jujur terhadap konsumen, jujur selama kerjasama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dalam prinsip ini berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis
harus memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Menerapkan prinsip keadilan berarti semua pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang telah diberikan untuk mendukung keberhasilan bisnis. Yang keempat, prinsip loyalitas. Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalankan bisnis, sesuai dengan visi dan misi. Dengan menerapkan prinsip ini, berarti tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Menerapkan prinsip ini berarti seluruh pelaku bisnis, baik karyawan hingga manajemen, harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Nah, setelah kita menyimak bersama mengenai prinsip-prinsip etika bisnis, lalu bagaimana sih penerapan etika bisnis di dunia kerja? Nah, berikut adalah etika-etika yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik perusahaan. Yang pertama adalah jujur. Seorang pemilik perusahaan juga harus memiliki sifat jujur dalam dirinya karena keterbukaan terhadap karyawan itu sangat penting dalam kelancaran suatu proyek. Contoh, kita sebagai seorang bos kurang mengerti cara memecahkan suatu masalah atau mungkin memerlukan pendapat karyawan. Maka seorang bos harus berani meminta bantuan kepada karyawan tanpa merasa malu atau segan. Karena dengan kejujuran inilah, maka antara karyawan dan bos akan mengetahui kekurangan dan bisa saling melengkapi masing-masing. Yang kedua adalah mampu mengendalikan emosi. Seorang bos harus bisa menempatkan emosi, bukan berarti tidak boleh marah-marah. Artinya, emosi itu harus diposisikan dan disesuaikan dengan situasi. Jangan sampai saat sedang melakukan meeting, malah marah-marah kepada karyawan di depan klien. Itu adalah sifat yang sangat tidak sopan. Sebaliknya, sebagai seorang bos, kita harus bisa menutupi kesalahan tersebut dan dievaluasi setelahnya. Karena pada dasarnya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Yang ketiga adalah berjiwa pemimpin. Seorang bos juga harus mampu memimpin perusahaan. Ibarat kapten dalam perang yang harus memiliki strategi-strategi yang kuat untuk memenangkan perang. Selain itu, seorang bos juga harus memiliki keberanian yang besar untuk mengambil risiko yang besar pula. Yang keempat adalah bersaing secara sehat. Dalam bisnis apapun, bersaing secara sehat sangatlah penting. Karena sekali saja seorang bos tidak bisa bersaing secara sehat dan ketahuan, maka nama besar perusahaan yang sudah dibangun dengan susah payah harus dipertaruhkan. Selain itu, sifat yang licik ini secara tidak langsung akan dicontoh oleh para karyawan. Akibatnya, karyawan akan berani bermain dalam pekerjaan, contohnya melakukan korupsi. Yang kelima adalah konsisten. Dalam berbisnis, konsistensi seorang bos sangat penting karena kinerja seorang pemimpin perusahaan dapat dilihat dari sini. Jika seorang bos selalu mengubah-ubah keputusan dan seakan takut mengambil risiko, maka perusahaan akan sulit menemukan kesuksesan. Yang keenam adalah bertingkah laku yang baik. Cerminan sikap seorang bos adalah cerminan dari perusahaan pula. Jika seorang bos berperilaku tidak baik, maka sudah dipastikan perusahaan yang dikelola pun berantakan. Selain itu, berperilaku baik seorang pemimpin akan memberikan kesan yang baik juga kepada para klien. Yang terakhir adalah berkomunikasi dengan ramah dan sopan. Tentunya semua orang sudah tahu bahwa dalam berbisnis, sikap ramah dan sopan adalah kunci menarik perhatian klien. Jika dalam berkomunikasi seorang pemimpin terkesan cuek dan tidak ramah, maka klien mungkin akan kurang tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah etika bisnis sebagai pekerja. Yang pertama adalah mampu bekerja sama dalam tim. Pekerjaan di bidang konstruksi adalah pekerjaan yang melibatkan sistem kerja tim di dalamnya, di mana seorang pekerja dituntut mampu bekerja sama dalam tim agar suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.
Yang kedua adalah pantang menyerah. Pada dunia kerja di bidang konstruksi, kita akan dihadapkan pada suasana kerja yang bisa dibilang cukup berat, apalagi jika proyek yang dikerjakan harus selesai dengan tepat waktu. Disinilah ketangguhan kita sebagai pekerja akan diuji. Yang ketiga, senang mencoba hal baru. Bidang konstruksi adalah bidang yang berkaitan dengan teknologi, di mana teknologi dalam dunia konstruksi akan terus berkembang. Maka sebagai pekerja jangan takut untuk belajar hal baru, karena dari sinilah kemampuan kita sebagai pekerja akan terus terasah. Yang keempat adalah mampu menghargai rekan kerja. Saling menghargai sesama rekan kerja juga sangat penting, karena dengan cara ini kita bisa menjaga hubungan baik dengan rekan kerja lainnya. Yang kelima, berpenampilan yang baik dan sopan. Penampilan merupakan hal pertama yang akan orang lain lihat saat melihat kita. Jika dari penampilan saja sudah berantakan, maka orang lain pasti akan langsung mengetahui kepribadian kita. Yang keenam adalah jujur. Sebenarnya bekerja dimanapun dan di bidang apapun, kejujuran adalah hal yang sangat penting. Orang yang tidak memiliki kejujuran cenderung sulit mendapatkan kepercayaan dari sesama relasi maupun bos di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah menjaga nama baik perusahaan. Walaupun posisi kita hanya sebagai seorang pekerja, namun menjaga nama baik perusahaan adalah hal yang harus selalu diingat. Jangan sampai membicarakan kekurangan atau keburukan perusahaan di tempat bekerja sebagai bahan gosip. Ini merupakan hal yang sangat tidak baik, karena imbasnya bukan hanya kepada perusahaan saja, tapi kepada Anda juga sebagai pekerjanya. Nah, itu tadi materi mengenai etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tadi, bisa dikomen di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Thank you. Om Santi Santi Sati Om.